Kembali menyaksikan Breaking News TV One, pemirsa, bagaimana kondisi terkini di Gaza. Sudah ada Pak Nurholis yang akan kembali menerjemahkan situasi terkini melalui media internasional Al Jazeera berikut ini. Ya, kembali ke stasiun televisi Al Jazeera. Ya, gambaran kondisi terkini yang ada di jalur Gaza, bagaimana situasi kemanusiaan yang begitu mengiris hati. Ya, di mana warga yang saat ini ada di jalur Gaza saat ini tengah mereka berjalan kaki terpaksa ke kawasan selatan. Ya, dilaporkan, ya sebenarnya ditegaskan kembali bahwa tidak ada sebenarnya wilayah yang aman di jalur Gaza, tidak itu selatan ataupun utara. Faktanya bahwa wilayah selatan juga terus menjadi sasaran dari gempuran Israel. Bahkan otoritas kesehatan setempat menyebutkan bahwa jumlah korban yang tewas itu di selatan itu ada 47%. Hari ini ada sejumlah gambar eksklusif yang didapatkan oleh Al Jazeera. Tampak di gambar atas bagian kiri adalah sebuah gambar eksklusif yang didapatkan oleh Al Jazeera, di mana ini adalah rumah sakit yang ada di Kamil Udwan, yang disebutkan sebagai salah satunya rumah sakit saat ini yang masih berfungsi setelah rumah sakit Indonesia lumpuh dan tidak bisa memberikan pelayanan kepada korban. Ya, sementara itu di kawasan selatan juga kondisinya sangat mengenaskan. Ya, dilaporkan bahwa sejumlah tempat pengungsian juga dan tempat perlindungan juga menjadi sasaran dari serangan Israel. Tampak di kanan, tampak di layar kiri atas kondisi rumah sakit Kamil Udwan yang merupakan diklaim salah satunya rumah sakit yang ada di Gaza bagian utara yang masih berfungsi. Menjadi tempat berkumpulnya para pasien yang mencoba atau para korban yang berupaya untuk mendapatkan penanganan. Ya, sementara itu, ya, di sebelah kanan, gambar kanan atas merupakan sekolah PBB atau UNRWA, yang lembaga PBB yang khusus menangani para pengungsi. Ini merupakan sekolah yang menjadi sasaran dari serangan udara Israel. Hari ini dilaporkan jumlah korban yang tewas di sekolah ini mencapai 200 orang dalam satu hari. Ini gambaran dari anak-anak yang ada di rumah sakit juga menjadi korban akibat dari kebiadaban Zionis Israel. Bahkan dokter atau tenaga medis rumah sakit di Ashifa menegaskan bahkan walaupun Israel tidak melancarkan serangannya ke rumah sakit, maka para pasien tersebut akan mati karena tidak ditangani dan juga karena kelaparan. Ya, dilaporkan bahwa hari ini sumber atau pejabat setempat di Gaza melaporkan bahwa seluruh tempat pembuatan roti yang ada di jalur Gaza juga sudah lumpuh, tidak berfungsi akibat dari serangan udara Israel. Ini adalah gambaran korban anak-anak yang menjadi korban dari serangan udara Israel. Ya, mereka, anak-anak ini menjadi, ini adalah gambar eksklusif yang didapatkan oleh Al Jazeera, korban anak-anak yang menjadi serangan udara Israel hari ini. Ya, seperti diketahui bahwa memang Israel terus menjatuhkan bom di berbagai wilayah jalur Gaza sehingga mengakibatkan ratusan korban tewas dalam satu hari. Ya, Pak Nurholis melihat korban masih banyak berjatuhan, apalagi yang terbaru kini juga sekolah UN ini yang juga menjadi korban, betul ya Pak ya? Ya. Dan melihat ini, kenapa bisa Israel ini menyasar bukan hanya rumah sakit, walaupun rumah sakit memang diduga ini ada Hamas di dalamnya, tetapi bagaimana dengan sekolah yang baru saja juga menjadi target mereka hingga akhirnya puluhan anak ini meninggal dunia, Pak? Ya, kebiadaban Israel hari ini makin menegaskan niat Israel untuk membumi hanguskan Gaza, meratakan Gaza, membakar semua apa yang ada di jalur Gaza.
dengan maksud untuk mengosongkan Gaza dan mengusir warganya ke luar dari Gaza dengan segala cara. Dan ini dilakukan bukan hanya dengan mematikan listrik, mematikan internet. Pada saat yang sama mereka melancarkan bombardir dengan serangan udara dan juga artileri, tapi juga dilakukan dengan menghancurkan rumah sakit dan juga tempat pembuatan roti atau pembuatan makanan, sehingga warga Gaza mereka ingin laparkan, mereka ingin biarkan dalam kondisi kelaparan. Oleh karena itu, seperti dikatakan oleh dokter yang ada di rumah sakit Gaza, rumah sakit Al-Shifa, dikatakan bahwa bahkan kalaupun tidak ada serangan ini, sekarang warga Gaza bisa kelaparan, mereka bisa kehausan, mereka tidak bisa mendapatkan air bersih, dan disampaikan bahwa jumlah bantuan yang masuk lewat Rafah untuk warga Gaza itu cuma 10% dari kebutuhan warga Gaza. Dan situasi ini makin diperparah dengan serangan intensif yang terus dilancarkan oleh Israel. Jadi eskalasinya semakin meningkat. Jadi Israel semakin gelap mata. Mereka menyasar rumah sakit, sekolah, pemukiman warga. Ini ada sekolah PBB. Ini sekolah PBB, sekolah milik PBB, bukan milik pemerintah Gaza atau pemerintah Palestina. Pada hari ini namanya sekolah, sebutnya Madrasah Al-Fakhura. Ini diserang oleh pesawat Israel, pesawat tempur Israel, dan yang meninggal 200 di tempat dalam satu hari. Bukan puluhan berarti Pak, ratus? 200 menurut laporan Al Jazeera. Menurut kepala penanggung jawab yang bertanggung jawab seluruh rumah sakit yang ada di jalur Gaza, per hari ini dilaporkan korban di atas 1.000 jiwa. Ada kesulitan sekarang bagi pemerintah setempat Gaza untuk menghitung jumlah korban, oleh karena listrik sangat terbatas, internet sering dimatikan, sehingga mereka kesulitan untuk mendapatkan laporan dan juga sulit untuk menyampaikan, merilis berapa korban yang sebenarnya. Dan ini yang diinginkan oleh Israel sebenarnya, ketika listrik dan internet diputus, sehingga dunia luar tidak mengetahui apa yang terjadi di Gaza, tidak mengetahui berapa korban yang jatuh setiap hari, sehingga mereka bebas berpesta dengan darah warga jalur Gaza dengan melakukan serangan udara dan juga serangan darat, artileri. Dan ini sangat miris sekali untuk melihat apa yang terjadi di sana, serangan semakin agresif, dan kita baru ketahui juga bahwa tadi Bapak sempat sebutkan ratusan anak meninggal dunia akibat serangan dari Israel. Terima kasih Pak Nurholis, pengamat Timur Tengah, atas informasi dan juga telah membantu pemirsa TV One untuk memahami apa yang terjadi di sana melalui media internasional Al Jazeera. Terima kasih Pak sekali lagi. Dan pemirsa, itu tadi Breaking News TV One. Saya Yohana Gabriela pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.